Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Para korban banjir bandang di pedalaman Kabupaten Aceh Timur kini lega setelah mendapatkan tenda pengungsian yang layak. Sejumlah mahasiswa dari beberapa kampus di Kota Banda Aceh terjun membersihkan lokasi banjir dan mencuci fasilitas desa di Aceh Timur. Warga Kecamatan Betong Atuh, Kabupaten Nagan Raya harus membangun sendiri fasilitas umum seperti sekolah darurat untuk anak-anak mereka. Para korban banjir bandang di Kecamatan Betong Atuh, Kabupaten Nagan Raya harus membangun sendiri fasilitas umum. Warga desa Kuta Tengah dan Menasah Suak bergotong royong membangun sekolah darurat bagi anak-anak agar mereka tetap bisa belajar. Pembangunan sekolah darurat dinilai penting agar anak-anak korban banjir tetap belajar, meskipun dalam kondisi prihatin. Pembangunan sekolah darurat ini telah dimulai sejak 3 hari lalu dengan melibatkan warga termasuk para orang tua siswa. Sementara itu, lahan yang digunakan untuk sekolah darurat memiliki luas sekitar 60 x 20 meter dan merupakan tanah pinjam pakai milik kecil atau kepala desa. Jadi alhamdulillah kami sudah melaksanakan pembangunan sekolah darurat. Kita kan juga butuh SDM anak-anak. Jadi kalau kita nggak buat sekolah darurat, sayang anak-anak karena di bulan 1 ini anak sekolah kan udah mulai masuk. Maka kami ngejar ini untuk masuk anak sekolah di bulan 1. Cuman saya mohon ke depannya untuk yang permanen semoga cepat disiapkan oleh Pemda atau pemerintah daerah dan sampai pemerintah pusat. Keberadaan sekolah darurat ini diharapkan dapat menggantikan ruang belajar sementara yang layak sehingga proses belajar mengajar tetap berjalan sambil menunggu pembangunan gedung sekolah permanen oleh pemerintah. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Lebih dari sebulan banjir bandang dan longsor yang menerjang Kabupaten Aceh Tengah berlalu. Namun masih ada 37 desa di daerah itu masih terisolasi. Ke-37 desa terisolasi karena putusnya akses jalan dan jembatan, namun pemerintah terus berusaha membuka akses agar warga tidak lagi terisolasi. Adapun desa yang terisolasi berada di Kecamatan Rusip Antara, Kecamatan Ketol, Celala, Bintang hingga Kecamatan Linge. Sebagian desa hanya dapat diakses melalui udara dan menggunakan seling baja agar bisa menuju ibu kota, kecamatan, dan kabupaten. Di beberapa daerah yang lain memang masih terisolir. Contoh, di Kecamatan Bintang ini ada 3 desa, ini memang roda 2 pun belum bisa, yaitu Desa Serule, Atupayung, dan Konyel. Nah, Konyel ini belum bisa dilalui dengan roda 2, hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Dan ini kami juga sudah kembali dari desa tersebut, dan ini harus menjadi perhatian serius kita. Dan kemudian beberapa daerah yang lain seperti Kecamatan Ketol ada 6 desa. 6 desa, 1 kecamatan ini memang masih terisolir disebabkan kenapa? Karena jembatan panjang sekali yang putus. Sehingga daerah kita ini mencapai 37 masih terisolir. Sejumlah desa harus direlokasi karena wilayahnya habis dihantam banjir bandang dan longsor, sehingga struktur alamnya tidak memungkinkan untuk dihuni kembali.
Pemkab Aceh Tengah telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya BNPB, untuk membantu pembangunan hunian sementara untuk warga sebelum ada tempat hunian tetap. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Aceh Tengah. Berbagai cara ditempuh warga untuk membantu para korban banjir, salah satunya melalui pangkas gratis. Beberapa tukang pangkas di Kabupaten Aceh Timur menyediakan pangkas rambut gratis. Sejumlah tukang rambut profesional berinisiatif mendatangi tempat pengungsian memberi layanan pangkas rambut gratis. Gerakan ini dinilai positif karena bisa memberikan sentuhan berbeda di tengah suasana duka. Pengungsi pun antusias dan gembira saat dilayani para tukang pangkas profesional. Pangkas gratis bisa menjaga kebersihan dan kerapian serta dapat membangkitkan semangat para pengungsi kehilangan tempat tinggal dan harapan. Cuma untuk membantu kawan-kawan kita untuk memendekkan rambut korban banjir. Dan hari ini, hari kedua kita lakukan kegiatan seperti ini. Dan sudah tempat-tempat dengan ini yang sudah kita datangi. Kita tidak pungut biaya, semuanya ini gratis. Cukup membantu masyarakat yang tertimpa banjir. Terima kasih juga kepada kawan-kawan ini semua yang telah datang ke kampung kami untuk membantu memotong rambut. Keadaan di sini adalah sangat menyedihkan. Bahkan kebanyakan orang-orang lain membantu dengan secara makanan ada kala minuman. Kemudian kami semua ini ingin juga membantu karena kami nggak ada hal-hal yang lain, umpama makanan dan minuman. Cuma yang ada serta ada kelebihan adalah dengan alat ini. Sehingga Gerakan pangkas rambut gratis ini telah berkeliling ke sejumlah tempat pengungsian dan sudah melayani lebih dari 200 orang. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini dalam Berita Aceh. Atas nama rekan yang bertugas, saya Farhan Hawari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.